Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Catatan Pak Guru. Tidak terasa, sekarang kita akan memasuki kegiatan pembelajaran pada subtema 3, yaitu Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Kalau kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pertama pada subtema ketiga. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Mari kita cari tahu. Coba amati kedua gambar berikut ini. Apa yang akan terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Hutan akan menghilang dan akan mengganggu ekosistem. Lalu, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan tempat tinggal. Di mana hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan akan berpindah ke pemukiman warga dan mengganggu aktivitas warga. Bahkan ada juga hewan yang akan mati. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Jika hutan telah habis, maka akan timbul berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bahkan kekeringan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Tentu saja manusia harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Untuk itu, mari kita simak bacaan berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Tentu saja hewan perlu dilestarikan supaya tidak punah dan bisa terjaga. Dengan adanya kelestarian hewan tersebut, maka ekosistem tidak akan terganggu. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, mari kita pelajari bersama sekilas fakta politik negara-negara ASEAN.
Negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Sri Begawan. Mata uang dolar Brunei. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Mata uang riel. Lagu nasional Nokorech. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara Indonesia. Ibu kota Jakarta. Mata uang rupiah. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Negara Laos. Ibu kota Vientiane. Mata uang Kip. Lagu nasional Peng Sat Lao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Fangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Mata uang ringgit. Lagu nasional Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaka. Di tahun 1957, Federasi Malaka berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Negara Myanmar. Ibu kota Naypyidaw. Mata uang Kyat. Lagu nasional Kabama Kye. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU.
mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Negara Filipina, ibu kota Manila, mata uang peso, lagu nasional Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Negara Singapura, ibu kota Singapura, mata uang dolar Singapura, lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Negara Thailand, ibu kota Bangkok, mata uang Baht, lagu nasional Pleng Chat Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Negara Vietnam, ibu kota Hanoi, mata uang Dong, lagu nasional Tien Hoan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Sekarang, bacalah informasi yang baru saja kalian dengar di buku siswa kalian, kemudian buatlah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkaitan dengan kehidupan politiknya. Masih ingatkah kamu cara membuat diagram Venn? Buatlah 2 buah lingkaran yang saling berhimpitan. Bagian yang berhimpitan isilah dengan persamaannya dan bagian lain kamu isi dengan perbedaannya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Demikian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Cukup banyak ya materi yang kita pelajari, namun asalkan kamu belajar dengan tekun, pasti kamu akan menguasainya. Untuk melihat sejauh mana kemampuan kamu bisa berlatih mengerjakan soal yang ada pada link di deskripsi video ini. Selamat mencoba dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in
me that you love me, even if it's fake.